pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya nih? Semoga adik-adik yang di rumah masih terus sehat ya. Hari ini secara online kita akan beribadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Shalom Depok. Di sini ada kakak-kakak layan yang akan melayani adik-adik loh. Di pengungsi kita ada Kak Yakobus sebagai gitaris, ada Kak Eci sebagai kahonis, ada juga Kak Naomi, dan Kak Brigit sebagai liturgos. Halo adik-adik semua, hari ini kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama ya. Sekarang adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan Yesus sayang padaku. Kita nyanyi 2 kali ya. Supaya kita lebih semangat lagi nih Kak, kita nyanyi sekali lagi yuk. Kita sama-sama nyanyikan lagu Aku Anak Raja dinyanyikan 2 kali. Adik-adik masih dalam posisi berdiri, kakak persilakan adik-adik untuk mengambil waktu bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, berkat Tuhan begitu luar biasa bagi kehidupan kita sehari-hari.
Untuk mensyukuri berkatnya, kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 13, bait 1, kami puji dengan riang. Adik-adik, posisinya masih berdiri ya. Sebelum kita memasuki ibadah, kita akan berdoa. Ayo kita lipat tangannya, pejamkan matanya, serta tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang cerah ini. Terima kasih atas nafas kehidupan dan kesehatan untuk kami. Tuhan, saat ini kami ingin beribadah. Berkatilah kami agar kami dapat mendengarkan kakak-kakak layan yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga berkati kakak-kakak yang akan memberikan firman Tuhan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita angkat satu lagi pujian dari Kidung Ceria 160, baitnya yang pertama, tiap orang yang mendengar. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh menyiapkan Alkitabnya, juga hati serta pikirannya. Kita dengerin firman Tuhan yuk! Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Ada yang belum kenal dengan saya? Perkenalkan, saya Penatua Elni Nenggolan. Adik-adik boleh sapa saya atau memanggil saya dengan Kak Elni. Sampaikan dulu salamnya, mana tangannya? Baik adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kakak mau menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita siapkan dulu bacaan Alkitab kita. Hari ini kita akan membaca Alkitab dari Mazmur 127 ayat 1 dan sampai ayatnya yang kelima. Sudah didapat? Coba lihat Alkitabnya. Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat kelima. Kalau sudah ketemu, adik-adik biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Kita siapkan hati kita akan memohon pertolongan Roh Kudus untuk kita. Mari kita berdoa. Allah yang kudus, yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan, hari ini kami kembali bersama-sama dengan teman-teman kami beribadah kepada Tuhan. Ya Allah di sorga, kami akan membaca firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus Tuhan menuntun kami, supaya kami mengerti akan firman Tuhan, dan kami menjadi anak-anak yang setia melakukan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ampunkan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan,
Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 mengatakan. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 yang begini bunyinya. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kakak mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Aku adalah milik pusaka Tuhan. Coba adik-adik perhatikan Alkitabnya ya. Adik-adik lihat. Ayat 1 sampai ayat 2 bacaan kita hari ini bercerita tentang Salomo yang dipercaya oleh Tuhan untuk membangun bait Allah. Nah, kakak di sini punya gambar Salomo. Inilah Salomo yang dipercaya oleh Allah untuk membangun bait Allah. Salomo sangat yakin bahwa pembangunan itu akan berhasil karena Tuhan sendirilah yang melakukannya. Adik-adik kenal, Salomo ini adalah anak dari Raja Daud. Ini dia Raja Daudnya. Nah, Salomo melakukan pembangunan itu dan hasilnya adalah seperti ini adik-adikku. Ya. Salomo mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan Salomo sangat yakin walaupun dia mengerjakannya dengan semangat, dengan sekuat tenaga, dengan segala apapun yang dimilikinya. Tetapi kalau Tuhan tidak campur tangan, segala usaha manusia itu akan sia-sia. Begitu ya adik-adik yang dikasih Tuhan. Lalu adik-adik yang di rumah juga harus sama dengan Salomo. Harus punya keyakinan mengerjakan sesuatunya dengan meminta pertolongan Tuhan. Ketika kalian mau belajar harus dimulai dengan berdoa dulu. Atau bangun pagi saja. Ketika baru bangun maka adik-adik juga harus mengambil waktu untuk berdoa. Selanjutnya, lihat lagi Alkitabnya ya adik-adik. Kalian coba perhatikan ayat 3. Kakak bacakan ya, di ayat 3a. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Nah, kakak mau ngajak yang adik-adik untuk belajar sedikit berbahasa Inggris ya. Nah, dalam versi bahasa Inggris dikatakan ayat ini begini. Behold, children are a heritage from the Lord. Nah, dalam terjemahan yang lain disebutkan, anak-anak adalah pemberian Allah. Jadi, kakak perlu menyampaikan kepada adik-adik semua bahwa yang dimaksud oleh pemazmur bukan hanya anak laki-laki, tetapi juga semua anak-anak, baik anak laki-laki maupun juga anak perempuan yang dimaksudkan oleh pemazmur. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, aku adalah milik pusaka Tuhan. Berarti adik-adik semua adalah milik pusaka Tuhan. Pusaka. Adik-adik pernah dengar kata-kata pusaka gak? Aduh, kok bilangnya pustaka ya? Pusaka. Pernah dengar gak adik-adik? Nah, kalau adik-adik perhatikan syair lagu Indonesia Tanah Air Beta, ada istilah pustaka begini. Indonesia Tanah Air Beta,
pusaka abadi nan jaya. Yang di sekolah pernah menyanyikan lagu ini pasti sering ya mendengar kata-kata pusaka. Nah, atau adik-adik yang pernah ke museum, ke candi, mungkin juga pernah melihat benda-benda pusaka peninggalan para raja. Arti pusaka itu adalah harta peninggalan yang sangat berharga. Wah, jadi adik-adik semua adalah kepunyaan Tuhan. Adik-adik semua sangat berharga di mata Tuhan yang dihadirkan di tengah keluarga masing-masing. Jadi bagaimanapun keadaan adik-adik, suku apapun dan siapapun orang tuanya, yang pasti semua adik-adik adalah milik pusaka Tuhan. Karena itu, walaupun adik-adik sebenarnya beda-beda latar belakang, tapi di mata Tuhan tidak dibeda-bedakan adik-adik. Di mata Tuhan semua adik-adik adalah sama dan sangat berharga. Oh iya, kakak mau cerita nih. Jadi begini ceritanya ya. Pada suatu hari kakak melihat ada anak yang sedang berantem. Mereka berada di taman bermain, teriak-teriakan. Kakak dekatin dong mereka. Rupanya, kita hadapin dulu nih. Kita hadapkan dulu mereka. Rupanya Tono dan Tini. Mereka bertengkar. Mereka mulai teriak-teriak. Lalu kakak datang. Tono, Tini, stop. Kalian ini kok berantem, kenapa? Lalu Tini mulai nangis. Saya kan sedang main ayunan kakak. Lalu datanglah Tono memaksa saya harus turun. Lalu maaf ya, tapi tangannya belum dimasukkan. Lalu Tono bilang, iya gantian dong. Kok kamu mainnya sendiri? Ayunan itu kan bukan untuk anak perempuan saja. Nah, rupanya adik-adik mereka berdua, Tono dan Tini, berantem untuk berebut mainan, yaitu mainan ayunan. Nah, terus Tini bilang begini, abis kamunya sih kasar sama aku. Lalu Tono pun menjawab gini, lah kamu juga jelek-jelekin aku sih, kan aku kesel. Lalu kakaknya datang, kakak bilang gini, udah stop, coba diem dulu ya. Kalau mau ngomong satu-satu, nggak berebutan begini dong ngomongnya, kan kakak nggak tahu kamu ini sekarang lagi bicara apa. Coba bagaimana? Iya kak, Tono itu ngomong kasar sama aku. Tono, betul kamu seperti itu? Tono nggak mau kalah dong. Terus Tono bilang gini, iya kak, soalnya aku kan juga kepingin main ayunan. Tapi kok Tini malah ngejek aku, dia jelek-jelekin aku. Kan kamu dong yang tadi bicara kasar duluan. Kemudian Tono pun akhirnya bilang begini, ya tapi dia juga kan jelek-jelekin aku. Udah semua sama aja kalian ini. Sudah dong, jangan berantem seperti itu. Nah, kemudian kakak ingetin lah mereka ini. Tini dan Tono sudah berteman sejak mereka dari kecil. Nah, kalian kan sudah temenan sejak dari kecil, tetanggaan, satu sekolah, dan juga mereka satu PA. Kalian satu PA kan? Kok berantem sih? Sini deh duduk dekat kakak ya, kita mau cerita-cerita dulu. Lalu dekat-dekatnya tetap harus ada jarak karena lagi ada corona. Tapi mereka mau mendengar cerita kakak. Adik-adik juga dengar ceritanya. Jadi begini, dalam Mazmur 127 seperti yang tadi kita baca, adik-adikku yang disayangi, kita dikasih tahu bahwa semua anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Berarti semua anak disayang oleh Tuhan, termasuk Tini dan juga Tono. Makanya sesama anak Tuhan tidak boleh bertengkar, justru harus saling mengasihi.
Lalu Tini bilang, maafkan saya ya Tono. Nah, Tono bilang, sama-sama Tini, maafkan saya juga. Nah, kalau begitu kan baik, nggak lagi ngejek-ngejek. Iya Kak, abis tadi dia bilang hidungku pesek. Sudah, nggak apa-apa, jangan dimasukin ke hati. Sama aja, dia juga bilang aku hitam, jelek, segala kata-kata dia omongin. Sudah. Tidak lagi diungkit-ungkit apa yang jadi pertengkaran kalian ya. Mulai sekarang harus jadi anak yang baik. Ayo sekarang, gimana cara berbaikannya? Oh, Tini kemudian begini. Nah, cara minta maafnya seperti ini, adik-adik. Nggak boleh salaman ya. Untuk sementara ini belum boleh salaman. Lalu Tono pun, nah, akhirnya Tono dan Tini kembali menjadi sahabat yang baik. Kakak kasih lihat lagi ke sana ya. Ini dia. Tono masih mau melanjutkan dengar cerita kakak. Takut oblek begini aja ya. Gak apa-apa ya. Begitu ya adik-adik yang dikasih Tuhan. Itu cerita tentang Tini dan juga Tono. Kemudian kakak lanjutkan. Tini, kamu punya cita-cita nggak? Mau jadi apa nanti besarnya? Ada kak, aku kepengen jadi. Aku juga ada cita-cita. Tono langsung selak. Kakak bilang, sabar, yang bicara satu-satu. Kakak masih sedang bertanya pada Tini. Tini, cita-citamu mau jadi apa? Lalu Tini bilang, kalau nanti aku besar, aku kepengen menjadi seorang dokter. Lalu Tono yang emang suka ngeledek ya, mana mungkin, dia tutup mulut lagi. Bagus cita-citamu ya Tini, berarti nanti kalau aku sakit, kamu yang ngobatin aku ya. Oke dong, hebat. Nah sekarang kakak tanya, Tono apa cita-citanya? Tono bilang, aku pengen menjadi apa? Pilot. Wah hebat. Tono mau menjadi pilot. Tini, kalau besok aku terbang, kamu mau ikut nggak naik pesawat aku? Tini bilang, mau dong. Bukan cuma Tini. Kakak juga mau dong jalan-jalan diajak sama Tono naik pesawatnya. Nah, begitu adik-adik. Lalu yang Tini dan Tono ingat harusnya belajar dengan benar, semangat untuk tetap belajar, dan untuk mencapai cita-cita kalian, mencapai harapan yang diinginkan, yang harus diingat adalah Tuhanlah yang akan menolong Tini dan Tono untuk mencapai cita-citanya. Nah, begitu adik-adik yang dikasih Tuhan, cerita kakak tentang Tini dan Tono. Sekarang mereka berbaikan kembali, belajar bersama kembali, dan menjadi sahabat yang baik. Lalu bagaimana dengan adik-adik yang kakak kasihi, yang ada di rumah? Adik-adik, pertama-tama tidak boleh bertengkar ya sama teman-temannya. Jangan suka ngata-ngatain teman akan hal-hal yang buruk. Tono kok mau jatuh? Oke, kakak perbaiki dulu. Nah, karena apa? Karena Tuhan menciptakan semua manusia itu sempurna. Sekalipun adik-adik mungkin melihat ada teman-teman yang secara fisiknya, tubuhnya mungkin tidak sempurna. Mungkin juga, maaf adik-adik, mungkin adik-adik ada yang melihat teman yang anggota tubuhnya tidak lengkap. Atau ketika dia berjalan, dia tidak bisa berjalan dengan baik seperti kalian. Nah, atau juga ketemu teman baik di sekolah, atau di PA, atau di tetangga kalian, ada teman-teman yang kelihatannya sangat bersahaja. Bajunya, sepatunya, sangat sederhana. Nah, adik-adik tidak boleh menghina atau mengatai teman-temanmu itu dengan kata-kata yang kasar. Sekali lagi kakak mau mengingatkan, Tuhan menciptakan manusia itu sempurna. Dan adik-adik harus percaya bahwa semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan, siapapun itu, semua anak-anak berharga di mata Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus juga pernah berkata,
bahwa anak-anaklah yang empunya kerajaan surga. Nah, kakak mau tanya nih adik-adik yang di rumah, adik-adik yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Adik-adik punya cita-cita tidak? Harus ya, pasti adik-adik di rumah juga punya cita-cita dan harapan untuk masa depan kalian. Nah, untuk mencapai cita-cita itu, selain harus belajar dengan rajin dan tekun, adik-adik pun harus selalu dekat dengan Tuhan. Oh ya, cita-citanya apa? Kalau tadi Tini mau jadi dokter, kalau Tono mau jadi pilot. Nah, ini ada gambar, kakak punya gambar beraneka profesi. Adik-adik lihat ini, teman-temannya memakai baju sesuai dengan profesi atau cita-cita mereka suatu saat kelak. Ada yang mau jadi perawat, ada juga yang mungkin di sini mau jadi polisi, ada insinyur di sini. Nah, ini yang dokter tadi ya. Ternyata ada yang mau jadi juru masak. Ada yang pernah membantu mamanya untuk masak di dapur, di rumah. Kakak juga senang loh masak-masak di rumah. Nah, boleh punya cita-cita untuk menjadi seorang chef misalnya. Apa saja boleh ya. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, sekali lagi untuk mencapai cita-cita itu, adik-adik harus rajin dan tekun. Adik-adik pun yang paling utama harus dekat dengan Tuhan. Rajinlah membaca Alkitab, berdoa, dan setiap hari Minggu seperti ini, dengarkan firman Tuhan. Duduk manis seperti sekarang ini. Nah, itulah yang dinamakan takut akan Tuhan. Tuhan pasti menolong adik-adik untuk mencapai cita-cita dan harapan kalian semua. Di dalam Tuhan, segala yang kita harapkan, segala yang kita cita-citakan pasti tercapai. Demikian adik-adik yang dikasih Tuhan, firman hari ini. Kiranya adik-adik semua dapat mengerti dan memahaminya. Dan biarlah adik-adik senantiasa mau berbagi kasih dengan sesama atau dengan teman-teman. Nah, sebelum kakak tutup, kakak mau mengajak adik-adik untuk membuat aktivitas di rumah. Nanti contohnya akan dikirimkan melalui WhatsApp grup PA yang akan kalian lihat bagaimana contohnya. Lalu kemudian adik-adik buat seperti itu. Kalau sudah jadi, jangan lupa difoto. Lalu dikirim kembali ke WhatsApp Pelkat PA Shalom Depok. Yang mengalami kesulitan boleh minta bantuan papa mama ataupun kakak-kakak kalian ya. Nah begini ya, begitu adik-adik yang dikasih Tuhan. Semoga adik-adik bisa terus bertumbuh dalam kasih. Sehingga adik-adik pun senantiasa menunjukkan kasihmu kepada papa, kepada mama, kepada kakak, kepada adik, kepada seluruh keluarga, bahkan juga adik-adik dapat mengasihi teman-temanmu. Belajarlah dengan penuh sukacita. Belajar itu jangan dipaksa, belajar itu jangan disuruh-suruh, tapi belajar itu karena kalian tahu bahwa belajar itu perlu, belajar itu penting. Walaupun tidak datang ke sekolah, walaupun belajarnya sekarang di rumah selama masa COVID-19 ini, adik-adik tetap harus semangat untuk belajar. Kerjakan tugas-tugas dari guru. Dan jaga kesehatan, patuhi, serta taatlah pada setiap peraturan yang ada. Kalau nggak penting-penting amat, jangan keluar ya adik-adik. Kalaupun keluar, harus memakai masker seperti kakak tadi. Nah, di sini juga Tini pakai masker, Tono juga pakai masker. Adik-adik pun harus memakai masker. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita waktunya untuk memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan dapat disatukan dengan persembahan mama dan papa ya. Persembahan bisa dikirimkan ke kantor gereja dari Selasa sampai Sabtu pukul 10 pagi sampai 3 sore. Atau ditransfer ke rekening GPIB Shalom Depok di bawah ini. Sekarang kita akan mendengarkan warta PA. Warta PA yang pertama, kami kakak-kakak pelayan Pelkat PA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik layan dan kakak-kakak layan
kalian yang berulang tahun dari tanggal 7 September sampai 12 September. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, minggu depan kita akan beribadah bersama-sama lagi di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Shalom Depok jam 7 pagi di channel YouTube GPIB Shalom Depok. Jangan lupa ya adik-adik. Yang ketiga, adik-adik dan papa mama yang mendampingi adik-adik dalam IHMPA hari ini, jika ada kritik dan saran yang ingin disampaikan terkait IHMPA online, dengan sangat terbuka bisa disampaikan ke kakak-kakak layan Pelkat PA Shalom Depok via WhatsApp atau bisa mengisi link di bawah ini. Semua saran dan kritik dari adik-adik maupun papa dan mama akan kita terima dan nantinya akan kita terapkan dalam IHMPA online ini. Wah, tidak terasa ya Kak, ibadah kita sudah mau selesai. Semoga firman yang adik-adik dengarkan bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik ya. Jangan lupa juga untuk mengerjakan aktivitas dari kakak layan. Untuk menutup ibadah hari ini, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu penutup dari Kidung Ceria 19, baitnya yang pertama sampai yang kedua, yang Maha Kasih yaitu Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bernyanyi bersama. Adik-adik jangan lupa mengumpulkan persembahannya, minta tolong sama mama dan papa atau kakak kalian supaya persembahannya disampaikan ke gereja. Kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah adik-adik berikan dan berkat Tuhan tetap melimpah buat adik-adik dan keluarga. Hari ini kita akan menutup ibadah kita, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kami bahwa kami semua anak-anak Tuhan berharga di mata Tuhan. Siapapun kami, baik kami dari suku manapun maupun keadaan kami seperti apapun, tapi kami semua dikasihi Tuhan, kami semua berharga di mata Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kiranya kami pun tetap menjadi anak yang baik, kami tidak bertengkar, kami tidak saling menghina atau mengejek, karena kami semua sudah diajarkan oleh Tuhan untuk saling mengasihi, dan kami semua adalah anak-anak Tuhan yang sungguh berharga di mata Tuhan. Terima kasih ya Allah, kiranya Tuhan berkati papa mama kami, supaya mereka juga tetap kuat, sehat dalam membimbing kami semua. Berkati keluarga kami semua Tuhan, berkati juga gereja kami Shalom Depok, supaya pelayanan ini boleh tetap berjalan, kami tetap rindu untuk sama-sama beribadah. Karena itu Tuhan kami mohon, supaya COVID-19 ini segera berlalu. Tuhan tolong pemerintah bangsa kami untuk mampu mengatasi ini semua. Berkati juga para medis ya Allah, supaya mereka dapat membantu mereka untuk sembuh. Berkati juga kami semua supaya sadar untuk menjaga kesehatan kami. Terima kasih Bapa, berkati juga guru-guru kami, berkati kakak-kakak layan kami, berkati semua orang-orang yang menolong kami di dalam kami belajar dan beribadah. Inilah doa kami ya Tuhan, terimalah doa kami ini yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kami. Adik-adik yang kasih Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, memberkati adik-adik sekalian, memberkati papa mama dan keluarga, memberkati kita dari sekarang terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dan sampai bertemu kembali di hari Minggu mendatang. Adik-adik tetap semangat, tetap ikuti ibadah seperti ini dan senantiasa memakai masker seperti kakak. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.